please dong jangan berhenti lagi di lantai 4. Gue inget banget, gue tekan tombol 1 dan gue gak tekan tombol yang lain. 5, 4, kebuka lagi di lantai 4 tuh. Tiba-tiba ada lagi tuh, dari kiri, zep gitu kan. Gue mulai aneh nih. Hembusan angin itu, kenceng banget gunung asli gitu, gitu sampai gitu. Dari kanan, dah. Ketiga kali, tuh suara keluar lagi jauh lebih kenceng, gitu kan. Suara itu belum selesai, nyokap gue buka pintu kamar. Ya, pindah sekarang. Nah, cerita narasumber kali ini punya kisah nyata yang mirip persis kejadiannya kayak Conjuring. Jadi ada exorcism, ada barang-barang beterbangan, segala macam, gangguan-gangguan suara, baik fisik non fisik semuanya ada pokoknya. Dan gak cuma itu aja. Selain itu, narasumber kali ini agak sompral juga ternyata konco-konco. Nah, akibat kesompralan dialah banyak kejadian-kejadian yang creepy, menyeramkan yang akan kita bagikan ke kalian semua konco-konco. Malam ini kita perkenalkan narasumber. Selamat malam. Bang Mail. Konco-konco. Asik. Ya. Selamat datang di Nuturwangi. Terima kasih udah diundang di sini. Yes, kita yang makasih juga. Terima kasih juga. Nah, tadi udah dijelasin tuh sedikit sinopsisnya. Kira-kira bener nggak nih, Bang Mail? Nanti bakal menceritakan banyak hal nih ya di hidupnya Bang Mail soal experience supernatural. Ya, jadi ceritanya tuh sebenarnya singkatnya, waktu itu gue di rumah, tiba-tiba gue dipanggil dan gue menghadapi suatu kejadian supernatural di mana semua yang ada di rumah gue itu mirip kondisinya seperti yang ada di film Conjuring yang teman-teman lihat. Wih. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita sampai situ dulu ya. Menarik banget nih ya. Ditahan dulu ceritanya, Bang. Buat konco-konco yang mau jadi narasumber, berbagi cerita bareng-bareng kita di studio, silakan kontak WA kita yang nomor tertera. Yang nantinya akan kita hubungin buat tim undang ke studio untuk menuturkan kisah menyeramkan versi konco-konco. Lanjut tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama Puniko ceritane. Silakan. Oke, jadi gini ceritanya. Kala itu jam itu kalau nggak salah udah sekitar jam 10:30 malam. Jadi sebenarnya gue dalam posisi gue siap-siap untuk tidur. Jadi itu di rumah gue, di rumah nyokap kala itu, dan tiba-tiba gue udah denger ada suara pintu kebuka dan agak kencang waktu itu, dan kedengeran ada suara orang lari. Nah, tiba-tiba pintu gue tuh diketok-ketok dan langsung dibuka. Ternyata yang datang itu adalah bokap gue. Bokap gue kala itu dengan setengah agak panik, kelihatan dari raut mukanya dan terburu-buru, tiba-tiba manggil gue buat datang ke kamarnya. Katanya dibilang gini, "Kak, cepat bangun ke kamar papa sekarang," gitu. "Ada apa?" gitu kan. "Enggak, cepat sekarang, kita mau doa bareng," gitu kan. "Adik nggak bisa tidur," bilangnya gitu doang. Akhirnya gue buru-buru dong gitu. Gue buru-buru datang ke kamar nyokap, kamar bokap. Dan bener aja ketika gue masuk, kondisi adik gue udah nangis kejer banget. Sampai kalau anak kecil kalau udah nangis saking gimana sih, suka nggak ada sampai nggak ada suaranya gitu. Terus gue lihat adik gue posisi matanya tuh ke kiri, ke kanan, ke atas gitu. Dia kayak seperti ngelihat ada yang lagi terbang di situ. Oke, gue langsung berubah. Tiba-tiba gue ngerasa merinding dan lain-lain gitu kan. Ya udah, gue langsung
Gue baca Quran, gue baca surat-surat pendek, gue baca Al-Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai ayat kursi gitu kan. Gue baca berkali-kali berulang-ulang. Mungkin ada kira-kira mungkin sekitar 1 jaman lah posisinya sampai tengah malam. Kala itu adik gue nggak kunjung berhenti nangisnya. Nyokap gue udah nangis gitu kan. Waduh parah banget ya kala itu, dan perasaan gue merinding gak berhenti-berhenti. Suara orang, entah orang atau apa di atas atap itu seperti berisik banget. Nah akhirnya sampai sedalam ada satu momen ada suara kencang banget. Suaranya itu gue gak tahu suara apa, tapi kayak nah, oke, saat itu kita langsung memutuskan untuk pindah keluar dari kamar itu. Kita adik gue digendong sama nyokap gue, bokap gue sama gue buka pintu kamar, dan kita bergegas nih turun ke bawah. Buka pintu kamar, dalam perjalanan dari depan pintu kamar sampai turun tangga di bawah itu luar biasa. Iya, buku-buku di situ kan ada apa namanya kayak semacam selasar. Nah selasar itu tuh ada lemari, tuh ada buku-buku kayak mini library gitu lah. Buku jatohan, terus abis itu barang foto-foto itu semua geser, terus merinding udah pasti itu, dan di atas itu kayak pokoknya kayak berisik banget ya tuh. Jadi kayak ada gempa lokal gitu loh. Padahal kalian berempat aja kan ya? Kita berempat aja, dan kita tuh lari-lari udah kayak Iya. bayang gak sih kita lari-lari kayak pengen menyelamatkan diri gitu kan. Akhirnya kita turun ke bawah buru-buru, udah nangis mas. Adik gue tuh, gue lihat, gue nengok ke belakang, adik gue masih begini-begini semua. Pokoknya kasian banget ya. Adik gue baru 4 tahun by the way waktu itu umurnya. Wah, kasian ya. Nah, itulah, terus kita panik kan. Kita turun, kita pindah ke kamar bawah. Di bawah tuh ada satu kamar tamu sebenarnya. Gue tuh capek banget sebenarnya, udah ngantuk banget. Gue lihat juga bokap nyokap gue juga sama gitu, adik gue apalagi. Tapi ya kita intinya menyelamatkan dari atas. Turun ke bawah, di kamar itu kita menghadapi kejadian yang sama. Kita coba mengulang gitu, maksudnya dengan segala ya kita baca semuanya gitu kan, ayat suci Al-Quran. Ya mungkin dalam satu titik, kalau memang ini ternyata memang jinnya kuat ya, mungkin dia bisa, ilmunya mungkin lebih hebat dari kita gitu. Nah sampai suatu saat gue entah kenapa gue inget dia. Gue inget dia, kenapa? Karena dia ini yang kebetulan waktu itu dekat dengan hal supranatural, karena dia dulu pencaksilat, aktif di pencaksilat gitu nih si Pras ini. Gue telepon dia hampir jam 2 pagi, ngebayangin telepon. Waktu itu lo umur berapa sih? 2005 tuh 20 tahun. Oh jauh ya, sama adik. Jauh, gue beda 15 tahun. Gokil. Lebih ya. Nah, di situ gue telepon gitu kan berapa kali, sampai akhirnya di ringtone di telepon yang kedua kali atau ketiga kali itu diangkat. Yang angkat almarhumah ibunya gitu kan. Assalamualaikum tante, maaf ganggu malam-malam, boleh bicara dengan Pras gitu kan. Oh dari siapa ini? Eka Mail gitu kan. Kan kalau di komplek gue dipanggil Eka gitu kan. Dah kira oh ya bentar. Dan di Lala juga dia belum tidur nih. Ya kenapa Il? Gitu kan. Tolongin gue dong gitu kan. Kenapa? Enggak, gue ceritain tuh akhirnya gue lagi ngalamin kejadian gini gitu kan. Lu bisa bantu gue nggak gitu kan, tolong dong panggilin ustadz atau orang pinter atau apa gitu kan. Oh iya ya lu serius gitu kan. Iya. Nah alhamdulillahnya kala itu nih temen gue gercep banget nih. Jadi si Pras ini nggak nyampe setengah jam lah, jadi kurang lebih jam 2:30 pagi itu ada yang ngebel, dan akhirnya kita keluar. Itu udah bener-bener semakin kencang suaranya Gun. Jadi kita kayak gempa lokal yang tadi gue ceritain. Yang itu tadi, itu tadi. Suara, pokoknya gue takut tuh pada nggak kuat aja gitu. Gue takut nyokap gue tiba-tiba kolaps. Nah, akhirnya keluar, bukain mereka. Si Pras udah datang sama orang pinter ini, gitu. Orang pinter ini ketika gue buka pintu, dia langsung bilang kayak, kayaknya kita mesti melakukan itu, ritual itu.
ya eksorsisme itu. Oke. Itu tolong dia langsung buru-buru, tolong disiapin air putih, botol, sama garam putih. Nah, udah tuh akhirnya dia masuk. Mungkin namanya dia punya kelebihan ya, dia langsung merasakan banyak hal kayaknya. Jadi dia langsung gercep. Kita mulai dari lantai atas, paling lantai 3 gitu kan. Ingat ya, kondisi rumah itu ketika masuk, gue nggak tahu maksudnya lu ngerasain apa enggak gitu kan. Tapi kalau gue dan gue yakin orang itu pasti ngerasain yang namanya kayak gempa lokal hanya di rumah gue. Semua jatuhan gitu kan. Begitu kan naik, buku tuh masih jatuh di bawah. Gitu. Literally. Iya. Wush. Dan somehow ketika orang itu naik, gue lupa sampai sekarang, kita lupa namanya. Dan gue pun juga lupa kejadian itu, lupa gue lupa banget. Tapi gue inget kan nggak apa detail lupa. Nggak detail ya. Lupa. Karena kayak gitu dia datang, nah sampai atas gitu memang sempat berhenti sebentar gitu, sepi tiba. Dan dari atas kita ya maksudnya airnya didoain. Ini sebenarnya dia ngedoain air itu, gue nggak tahu dia baca doa apa, ya disebarin lah. Kayak ya, dicepretin lah, gitu. penjuru rumah Sama garam gitu kan dari atas sampai bawah. Nah ketika sampai bawah terus buka kenalin kan ke bokap nyokap gua, terus adik gua masih nangis gitu kan, terus akhirnya dipegang sama dia, dibacain doa. Dia bilang memang kalau adik gua ini tipis, maksudnya mata batinnya itu kebuka gitu. Jadi memang dia dikasih kelebihan itu. Nah akhirnya ditutup dulu sama dia gitu kan. Terus habis itu dia udah nggak lihat lagi tuh. Tadinya dia masih begini-begini, begitu ditutup dia begini, terus udah agak tenang. Ngantuk kali ya, capek gitu kan, akhirnya tidur. Kita lanjutin ritual kita gitu kan. Sampai ke dalam di sebelah rumah gue ini ada taman yang sebenarnya agak kurang kepake juga gitu. Nah ternyata di situ justru jadi kan lembab ya, jadi tempat nongkrongnya gitu. Sarang lah ya. Dan akhirnya dibilang sama si orang pintar ini kalau rumah gue tuh tadinya tanah kosong, terus dibangun, dan posisi rumah gue ini depannya itu tempat penyerapan air yang nggak pernah ada bangunan. Dan karena dari komplek kita tuh dari tahun 94 ya sampai 2000-an itu ya udah kayak hutan ya, di pohonnya gede-gede, dan di situ ternyata memang istananya mereka, istana jin itu pas banget. Dan rumah gua itu kayak gerbangnya itu kayak pintu masuknya ke sana gitu. Kayak pintu depan komplek gitu. Itu ceritanya. Nah ya udah dia bilang, saya nggak bisa nutup nih jalan. Bayangin dong, semua orang komplek ditutup jalannya pasti pada lebih marah gitu. Saya cuma bisa bilang belokin. Akhirnya dia melakukan itu dengan komunikasinya dia, dan dia akhirnya memasukkan entah apa itu gitu kan ke dalam botol itu. Jadi yang mengganggu itu akhirnya ditampung dia ke dalam botol, didoain. Si orang ini sempat nanya sama saya, kamu mau lihat nggak? Saya ada challenge kayak gitu. Terus? Ya gue penasaran dong gitu kan. Ya gue sempet, ya udah deh, penasaran nih, gue mau lihat. Gue disuruh merem, terus dia kasih sugesti ke gue berapa detik gitu, kalau nggak salah 30 detik. Terus lo bayangin di botol itu, terus nanti saya akan buka mata batin lo. Ketika 30 gitu kan, ke mata batin yang kebayang sama gue depan baru rambutnya doang. Gue udah gue udah bubar deh, nggak mau gue bilang gitu. Akhirnya tapi yang penting gue tahu, oke, itu gitu kan. Nah, dia bilang oke, ini itu tuh udah jam 3 lewat, udah mau subuh. Dia bilang kita cuma punya waktu sebelum azan subuh untuk kita buang ini botol di sungai yang mengalir. Lu bayangin, BKT belum ada coy. Iya belum ada kala itu. Iya. Kemana ini kan, dan sungainya harus ngalir. Jadi tuh botol tuh harus ngalir ke laut gitu. Gue inget mana ya gitu kan. Oh di Bintara 8 lagi surut airnya. Iya. Kita cari ke mana, pokoknya kita keliling-keliling sampai mau subuh. Alhamdulillah inget di samping, di belakang Buaran Teater waktu itu tuh ada sungai kan. Oke. Akhirnya kita ke sana, bener tuh, airnya agak
lumayan dan ngalir, kita buang di situ. Pas kita buang, azan subuh. Pas ya. Pas. Jadi ya gitu deh, itu cerita gue tentang eksorsisme itu. Setelah itu udah selesai. Setelah itu alhamdulillahnya besok malamnya alhamdulillah adik gue itu udah bisa tidur nyenyak gitu ya. Oh, udah clear lah dari yang itu. Udah clear ya. Berarti ada oknum lah ceritanya ya dari Iya. dari pihak mereka nih ya, dari pihak si makhluk tak kasat mata ini ya. Jadi mungkin karena memang sehari-harinya mungkin dia memang jalur di situ gitu kan. Ada yang nyangkut nih satu gitu. Dan kebetulan mungkin adik gue yang memang masih kecil 4 tahun dan mata batinnya kebuka, jadi dia melihat terus gitu. Ngegepin lah istilahnya. Iya. Itu ceritanya. Ngeri juga sih. Ya kalau kejadian beneran asli terjadi di gue pun ya. Ya gokil sih itu. Itu gokil sih. Gue Ismail manggil gue, cuma gue lupa aja gitu. Detailnya. Gue lupa detailnya gitu, lupa. Berarti terkonfirmasi nih ya. Masih iya betul. Konco-konco itu tadi yang tadi mirip Conjuring itu, ya itu. Ya. Gitu. Ada kejadian gempa setempat. Iya. Gempa lokal. Ya. Ya, Gempa itu yang paling serem sih. Jadi ketika kita baru keluar kamar, buku-buku berjatuhan dari lemari, ya kan? Wah, asli. Gua bilang begitu gue nonton film Conjuring, gue ngalamin ini dulu. Iya. Iya, ngeri. Gue pas tadi Pak Il cerita sinopsis awal ingat, oh iya pernah, cuman detailnya lupa gitu. Itu dia, kejadian yang sama dengan makhluk yang berbeda aja. Gitu. Entitas yang berbeda. Nah, setelah ini akan ada kelanjutan lagi cerita dari Mail yang juga nggak kalah seremnya nih konco-konco. Tapi sebelum itu kita ngombe dulu kali ya. Ngombe dulu kita. Iya Mail, ada cerita lagi? Gue sebenarnya kalau gue ingat-ingat ya, gue nggak tahu dibilang beruntung apa enggak, tapi sayangnya ada. Iya. Jadi kebetulan gue punya keluarga yang memang sangat dekat dengan yang seperti itu, dan gue ada satu cerita yang ternyata gue di umur saat gue kuliah gue baru tahu ternyata kakek gue itu punya kelebihan, yaitu bisa sebagai medium. Oke, mediator astral. Medium. Oke, wah menarik kocok-kocok. Coba kita lanjutkan, Mail. Ya, jadi kalau ini ceritanya sebenarnya lebih sebelum dari cerita gue sebelumnya. Jadi kalau nggak salah ini tuh masih gue zaman SMA. Nah, gue zaman SMA kala itu lagi ada housewarming, kayak open house gitulah. Jadi om gue kala itu baru beli rumah, dan dia bukan selamatan, tapi kayak ya udah dia ngundang keluarga dekat untuk menghangatkan rumahnya. Rumahnya itu ada di area Lebak Bulus, perumahan lama. Gue lupa nama kompleknya apa. Gue nggak mau nyebutin juga. Yang menurut gue pribadi, kala itu gue merasakan udah ada keanehan di rumahnya. Kenapa? Karena ketika kita ada di sana, ada satu ruangan, yang ruangan itu sebenarnya ada suatu pintu yang ada ventilasi. Tahu nggak sih kayak pintu nih, terus setengahnya itu ventilasi. Iya, Ya oke. kan? Jadi sebenarnya kita bisa ngintip tuh di situ. Gue udah mulai kepo, kenapa ini ada ruangan kok ditutup sendiri gitu kan. Terus gue kayak, Om, ini ruangan apa sih gitu kan. Jangan dibuka gitu kan. Nah, posisi gue lagi ngintip, jangan dibuka gitu. Loh, kenapa? Nggak, itu memang belum dibersihin gitu kan. Udah cepet turun gitu kan. Belum, ya udah kita bersihin aja mas. Gue kan baik dong, ya kita bersihin aja gitu. Enggak kak gitu kan. Kata yang jual dulu, ini katanya jangan dimasukin gitu kan. Terus mau diapain? Ya udah dikunci aja gitu kan. Nanti mungkin mau ditembok gitu. Aneh dong. Ya udah, singkat cerita sampai yang ada di situ kan keluarga dekat, termasuk almarhum kakek gue gitu kan. Yang sebenarnya ada di Bandung. Jadi kala itu juga nggak kayak biasanya, tapi
almarhum kakek gue tuh pengen pulang langsung ke Bandung. Akhirnya bokap gue, sepupu gue dan kakek gue, akhirnya kita berempat ke Bandung. Waktu itu belum ada Cipularang. Oh iya. Jadi ke Bandung itu kalau nggak salah, kalau ngebut ya mungkin kira-kira 3,5 jam lah gitu kan. Karena mesti lewat jalan biasa dulu gitu kan. Nah, posisi saat itu kalau nggak salah jalan dari rumah itu habis asar, jam 4-an lah. Dan sampai ke satu masjid di daerah Cikalong itu maghrib. Dan kita mutusin untuk biasa break dulu di situ, kita sholat maghrib. Almarhum kakek gue ini agak aneh waktu itu. Kenapa anehnya? Dia memutuskan untuk tidak mau sholat maghrib. Dia bilang, ayo, gue manggilnya Paki, kita sholat maghrib dulu gitu kan. Dia sebenarnya awalnya diem, sampai gue pegang, Paki ngantuk gitu kan. Tapi matanya melek, cuman kayak kosong gitu pandangannya. Iya sok, Eka aja yang sholat dengan nada datar. Paki kenapa nggak sholat? Paki di sini aja. Tapi datar. Nah terus, gue kan takut kan gitu kan. Yuk udah jagain sepupu gue ya. Kita mesti jagain. Ada namanya Hafiz sepupu. Jagain Hafiz ya. Iya. Itu. Nggak ada. Biasanya tuh ada intonasi, dia nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya udah, gue buru-buru sholat maghrib dong. Gue aneh tuh, cuman karena abis itu sholat, air wudhu dan lain, udah gue baca lagi tuh, balik ke mobil, nggak lama kita langsung jalan. Sampai Bandung kurang lebih jam 7:30 lah, habis isya. Gue mandi di waktu itu kamar gue tuh di atas, dan ketika gue selesai mandi pakai baju segala macam, gue turun dong mau ke bawah mau makan gitu kan. Ketika gue turun tangga, gue denger suara kayak suara kakek gue, tapi intonasinya beda. Gue nggak denger, kayak dia ngomong gini, iya, kan gue tuh orang Sunda ya, gue keluarga tuh orang Sunda totok. Tiba-tiba gue nggak denger kakek gue kayak lagi telepon sama orang ngomong bahasa Betawi, cuy. Dia bilang gini, iya, ya udah, lo kagak usah besar-besaran lah, yang penting selamatan ya, gitu kan. Apaan kek, potong kambing, potong apa kek gitu. Terus gue turun kan, gue buru-buru kan, ini lagi ngomong sama siapa nih, lagi bercanda sama siapa nih si Paki gitu kan, tumen-tumenan. Terus jadi gue dicengar-cengir karena dia ketika gue turun tangga ada selasar dulu, baru dia di ujung jalan itu ada kursi dan ada telepon di situ. Nah dia lagi telepon nelfon bener memang. Terus dari jauh om gue udah kasih tanda, sini gitu kan. Paki gitu kan, Paki bisa ngomong Betawi, sini cepet gitu kan. Ya akhirnya gue samperin dong. Nih duduk, om gue berdua, gue didudukin sama om gue nih dua, Mang Ai sama Mang Anton. Ini kalau nonton nih bisa dikonfirm deh. Jadi si om gue itu baru ceritain, duduk di sini itu bukan Paki. Maksudnya gimana? Kak, Paki itu punya kelebihan, dia itu bisa jadi perantara. Terus gue baru deng gitu kan, astagfirullahaladzim, pantesan nih kok gak mau sholat maghrib tadi gitu kan. Oh, udah mulai. Akhirnya gue udah mulai ngeh gitu kan, ini ada yang aneh gitu kan. Mai, tadi tuh Paki gak biasanya nih gak mau sholat maghrib. Terus dibilang juga pas saya katanya, jawabannya tuh flat gitu kan. Ya memang dia ikut ini yang lagi ngomong ini penunggunya rumahnya Mang Andi. Itu yang tadi kita selamatan itu, bukan selamatan, sorry, housewarming. Jadi dia minta ada selamatan, ikutlah sama dia ke sini. Ya, terus gimana dong? Panik dong gua. Gitu. Enggak kok, bentar selesai. Bener dong. Gak lama dia ngomong, iya. Yaudah, assalamualaikum gitu kan. Cek tutup, set, balik badan, biasa lagi jalan ke kamar. Dah saja. Udah Aki lagi. Udah Paki lagi. Oke. Nah dari situ gue diceritain. Jadi kak, panjang kali lebar lah intinya. Cuman singkat cerita, gue ceritain
laki itu punya kelebihan. Nah, Al-Fatihah buat almarhum kakek gue ya. Jadi maksudnya dia udah meninggal sekarang. Nah, cuman gue bercerita aja, bukan buat untuk ini ya, tapi gue memang ngalamin kala itu gitu. Jadi dia punya kelebihan dan kelebihannya itu sebagai mediator ya. Mediator. Jadi ketika misalnya kita lagi kemana itu sebenarnya kadang dia itu selalu menghabiskan energi dia itu karena katanya energinya tuh berlebih. Makanya gue ingat setiap kita staycation dimanapun dan setiap gue nginep di rumah dia selalu duduk depan TV sampai larut malam, sampai siaran TV-nya habis dan dia tertidur baru dia pindah. Ternyata itu buat menghabiskan energi dia membiarkan siapapun entitas yang ada di sekitar situ untuk masuk sama dia dan sampai energinya capek, baru akhirnya dia gitu tidur. Sering banget pick up something ya berarti almarhum Paki ya. Iya, dan waktu itu tuh dia sempet kayak ya bukan sempat, maksudnya ciri-cirinya adalah ketika ada yang masuk itu tangannya gini-gini. Oke, goyang. Kayak tremor. Gitu guys ceritanya. Menarik konco-konco. Oke, konco-konco, cerita dari Mail sangat menarik dan pengalamannya lumayan bikin konco-konco merinding ya. Iya, menemani malam-malam konco-konco. Gimana Gun? Iya, kesimpulannya sih ya keluarga lo berarti emang deket sama hal supranatural ya. Jadi nggak heran kalau seringkali kejadian gitu. Nah, ada lagi nih, nggak cuma 2. Tadi kan di awal bilang sompral. Nah, ceritain akibat kesompralan lo itu apa yang terjadi? Nah, sisa cerita berikutnya sebenarnya ya balik lagi nih. Ini mungkin bisa jadi pelajaran nih kalau kita itu nggak boleh songong, ngomong sembarangan, bercanda sembarangan di tempat-tempat tertentu lah gitu. Karena ini qadarullah kejadian di gue gitu kan. Jadi gue ngalamin sendiri dan gue juga nggak mau fitnah, tapi memang waktu itu ada saksi lain kok gitu. Nah ceritanya yang berikutnya nih sebenarnya ketika gue waktu itu jenguk salah satu temen gue yang kecelakaan dan dirawat di rumah sakit di daerah Tebet. Nah kala itu tuh kita baru sampai ke rumah sakit itu kira-kira maghrib, sekitar azan maghrib. Gue inget banget baru nyampe parkir azan maghrib dan akhirnya kita sholat dulu. Gue posisi bertiga waktu itu, satu gue cowok sendiri, yang 2-nya cewek. Nah akhirnya setelah sholat maghrib kita masuk ke dalam rumah sakit. Baru juga masuk ke rumah sakit gue udah sebenarnya udah gatal banget, kayak ini kenapa sih ini mau bangkrut apa gimana rumah sakit, kan di lobi itu. Pertama nih nggak ada yang greeting di depan, apa kayak security nggak ada. Ada. Terus masuk ke reception di depan nggak ada siapa-siapa, suster ataupun, gue bilang nih apa sih nih gitu kan, dan semua itu gelap. Terus gue pikir udah mungkin ini mau bangkrut atau apa, efisiensi lah. Udah tuh lobby itu udah gelap, gue udah mulai aneh, gue sampai bingung mau kemana nih. Akhirnya gue ngelihat ada lift. Jadi lift itu juga cuma ada lampu satu, ya, cuma di depan lift doang. Emang disengajain kayaknya, maksudnya orang tuh supaya ngelihat liftnya di sana, karena cuma ada satu lampu yang nyala di depan lift. Dan lo kan coba deh ya, inget gak kalau misalkan di lift itu suka ada angka merah, angka merah. Nah itu jadi yang nyala cuma itu doang. Kurang lebih itu kan udah jam 6:30 ya, jadi udah gelap posisinya. Ya udah akhirnya kita datang jalan ke situ dan akhirnya kita pencet liftnya cuma satu yang jalan ya, ada dua, liftnya cuma satu yang jalan dan kebuka, ting gitu kan, buka, nggak ada siapa nih, kita masuk bertiga. Kalau nggak salah gue nggak salah inget waktu itu tuh posisinya di lantai 5. Gue pencet 5. Gue inget banget karena gue yang mencet. Lantai berapa? Kan gue tanya dulu ya. Lantai 5 gitu kan. Pencet 5. Nggak ada yang nyala. Jadi maksud gini,
Kan tombol-tombol lift tuh Nah, 1 sampai 10 gitu kan. Yang nyala cuma 5 doang. Karena gue yang mencet. ya. Oke. Nggak ada yang lantai lain, nggak ada yang gue Oke. pencet. Iya. Jalanlah 2, 3. Gue ngeliat karena gue perhatiin tuh angka. Karena gue udah punya perasaan gak enak. 2, 3, jam berhenti kayak ting. Nanti 4 berhenti dong. Oke. Oh, ada yang mau ikut naik mungkin gitu kan, suster atau apa. Jangan gelap kayak. Kebuka pintunya, gelap. Oke. Gelap. Gue merinding. Gue udah gatel banget nih. Gue mau keluar, gue masih diem. Ya gak ada yang masuk kan, cuman gelap. Sorry. Oke. Buka, gelap, tutup. Ya. Tutup lagi, naik lagi ke lantai 5. Lantai 5 kebuka, gelap lagi. Tapi dia pakai sensor gerak. Jadi ketika kita keluar, baru tuh nyala tuh lampu. Iya. Iya. Oke. Nah, dah itu juga udah aneh sih. Bener literally nggak ada juga yang nyambut di situ. Biasanya kan kalau kita mau ini ada Ada security, security, ya. betul. Terus per lantai ada ininya kan resepsionisnya suster itu loh. Ada suster Minim- station. minim- Iya. betul. Jadi kita mesti jalan dulu sedikit. Ada memang ada yang gue lihat kan, oh ada yang duduk di situ. Ada yang duduk, ada suster. Nah terus suster mau ke siapa namanya? Ari. Kita mau jenguk Ari di situ. Kamar berapa sus? Di situ. Jawabnya bang gitu. Oke. Lempeng tuh, lempeng. Flat Anjir. di situ. Gue bilang, gue udah gatel banget. Cuman gitu gue udah takut banget. Gue gak apa-apa loh. Mesti gue laki sendiri, gitu kan. Terus gue nggak ngerti nih dua orang ini juga apa dia pura-pura Iya. berani apa gimana ya. Cuman gue udah kacau banget ya. Udah singkat cerita, akhirnya kita ketemu dan dia doang di kamar itu. Gue ingat kamar itu sebenarnya ada 2 tempat tidur. Gue masuk tempat tidur yang satu itu gue nggak tahu ada isinya apa enggak, ketutup Oke. tapi gelap. Gelap. Oke. Jadi dia di ujung sana deket kaca. Ya udah singkat cerita kita jenguk lah, nggak ada siapa-siapa, dia sendiri gitu kan. Gue tanya gimana, iya nih nyokap gue lagi beli makanan gitu kan. Ya udah cerita bla 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 bla. Sepanjang itu juga gue nggak ada berhentinya gue nengokin kan pintu nggak ditutup. Iya. Oke. Terus kasur sebelah juga aneh gitu kan, nggak ada pasiennya. Gue nanya itu sebelah ada pasiennya nggak? Kayaknya nggak ada deh. Tapi ditutup kordengnya. Terus lampunya gelap. Ya udahlah ya. Nah, udah akhirnya yuk pulang yuk. Itu kalau nggak salah udah jam mungkin kira-kira 7:30 deh. Oke. 7:30 terus kita mau pulang. Ya udah kita pulang ya gitu. Pas sembuh ya. Dah dari situ. Nih karena kita udah agak cair ya, maksudnya semangatin dia gitu kan, agak setengah bercanda bla bla bla. Naik lift lagi. Naik lift. Please dong jangan berhenti lagi di lantai 4. Gue inget banget. Gue tekan tombol 1 dan gue nggak tekan tombol yang lain. 5, 4 kebuka lagi di lantai 4 dong. Ting, kebuka. Oke. Nyebelin sih. Ini mulut gue, akhirnya gue keceplosan. Gue bilang, ya udah masuk aja. Bilang gitu. Ya udah masuk aja, gitu kan. Terus, Mail apaan sih? Gitu. Lu ngomong keras ya, sampai teman-teman lo juga dengar lo Iya, ngomong gue ngomong keras, ya udah masuk aja, gitu kan. Dari tadi mau nebeng gitu kan, gitu. Iya. Ya udah tuh, gue masih biasa aja, gue bertiga, kan bukan bertiga juga kan. Udah, akhirnya gue pulang bertiga dan gue anterin mereka berdua dulu dong, gitu kan. Anterin mereka ke rumahnya masing-masing. Dan akhirnya sampai rumah. Ini agak panjang nih, karena di rumah ini ada cerita lagi. Gitu. Nah, sampai rumah karena udah malam, sayangnya waktu itu gue gak mandi, gue sampai rumah. Mantep. Oke. Gak mandi, gak ganti baju. Gue langsung waktu itu tuh lagi zaman main Counter Strike guys. Jadi CS ya. Yes. Nah, gue langsung nyalain. Karena gue udah janjian sama teman-teman gue gitu kan. Gue udah mau langsung main CS. Dah, gue main CS. Kejadian pertama yang bikin gue kaget adalah, lu pernah ngerasain budek gak sih? Iya. Tiba-tiba bunyi Iya. gitu kan? Iya. Nah itu pertama kali. Jadi gue lagi main asik-asik, tiba-tiba dari kiri, kuping kiri gue nih, Oke. gitu kan. Terus biasa dong, cara klasik. Ya. Yuk, Iya. kan? Gue lakuin itu. Dah, main lagi dong.
Sampai udah mau jam 11-an lewat. Tiba-tiba udah bukan nging lagi, ada angin lagi kencang. Jadi kamar gue tuh full AC, kaca ditutup, ada balkon juga ditutup gitu kan. Tiba-tiba ada lagi tuh, dari kiri, zep gitu kan. Gue mulai aneh nih. Hembusan angin itu, Kenceng banget gue asli gue tuh, gitu sampai gitu. Udah, gue terusin. Kan lagi seru nih, dari kanan, dah. Ketiga kali akhirnya gue tulis dong di chatting, guys, gue mandi dulu ya, itu kan gue mau sholat dulu nih gitu kan. Udah tuh akhirnya gue mutusin untuk ambil air wudhu. Gue nggak mandi juga, cuman gue ganti baju doang gitu kan, ambil wudhu. Gue sholat isya rakaat 1, 2 nih. Sepanjang sholat ini gue udah mulai merinding seada-adanya sampai ke rakaat keempat. Ingat ya, ini posisi rumah gue pernah mengalami Iya. exorcism itu. yang tadi gue ceritain, ya kan? Jadi gue udah agak-agak punya bad history nih sama rumah ini. Gitu, rakaat keempat, gue ucapin salam. Betul apa yang terjadi? Suara itu datang lagi. Yang Gitu. Astagfirullahaladzim, gitu kan. Kira gue keluar dari kamar gua kamar nyokap, ketok gitu kan, ke pintu. Kenapa? Mau tidur sini dong gitu kan. Kenapa? Nah, ini ada yang gangguin gitu kan. Kita udah biasa gitu kan yang gangguin. Jadi dari mana gitu kan? Iya nih, gua nggak mau ngelantur lah, gue takut dimarahin kan. Mandi dulu sana gitu kan. Nggak boleh masuk tuh gua. Mandi dulu akhirnya gua mandi, keramas segala macem. Gue sambil takut-takut tuh kan di kamar mandi gitu kan, tapi nothing happen lah. Jadi keluar kamar mandi pakai baju, gue masih sungkan kan ke kamarnya nyokap gue gitu kan. Udah gue tidur aja deh gitu kan, gue udah kayak mandi nih ganti baju. Udah tuh, lampu gue nyalain nggak gue matiin. Tarik selimut, tuh suara keluar lagi jauh lebih kenceng, gitu kan. Suara itu belum selesai, nyokap gue buka pintu kamar. Pindah sekarang. Berarti nyokap gue ngerasain dong. Iya. Pindah sekarang kamar mama. Nyetrum tuh. Nah, gue langsung ini gue inget. Kira gue keluar kamar, gue pindah kamar nyokap. Nyokap baru nyusul dari belakang tuh, gue nggak tahu dia habis ngapain. Agak lama soalnya dia nutup pintu kamarnya. Pas gue nengok ke belakang tuh dia agak lama nutup pintu kamarnya. Dan kayak berat untuk pintu kamarnya tuh. Kayak gitu. Udah aku bodo amat, gue lari ngibrit kan. Masuk kamar, tidur. Dari mana? Rumah sakit mah. Kenapa nggak mandi? Itu dari rumah sakit, bener kan gue diomelin gitu kan. Ya udah baca doa tidur. Ya udah gue berusaha untuk tidur. Udah tengah malam dong gitu kan. Kurang lebih jam, gue inget karena gue tuh kalau kebangun pasti gue liat jam. Karena di kamar gue tuh pasti ada jam. Jam 2-an. Nyokap gue ngelindur, teriak-teriak. Wah, teriak-teriak. Kakak bangun. Bokap gue bangunin gue. Kenapa nih mama mimpi gitu kan. Nah, adik gue posisinya lagi nginep. Oke. Alhamdulillah kali itu adik gue lagi nginep, lagi diajak main sama tantenya lah. Jadi nginep nggak di rumah. Nggak di rumah gitu kan. Nah, udah akhirnya gue doain kan nyokap gue sampai berhenti sejak lama loh. Setengah jaman lebih lah gue pegangin, tangannya begini men. Gue pegangin segala macam, baca doa, baca ayat kursi. Dah akhirnya bisa tidur lagi. Azan subuh dong, azan subuh bangun, kita sholat. Ya, habis sholat mama nanya, Kak, kamu tahu nggak? Mama mimpi tadi malam ada yang datang ya di mimpi mama, ada dua entitas, yang satu kakinya buntung, yang satu kepalanya rusak, mukanya rusak. Mama tanya, ngapain ada di sini? Ikutin Eka. Karena Eka sompral kata dia. Ngapain Eka? Eka yang justru ngundang kita. Gitu. Oke. Terus gue inget kan gue ngomong apa tadi, gue bilang Masuk aja. iya masuk aja, mau ikut. Dia bilang gitu kan. Ya juga sih gue bilang. Nah gitu, terus mama teriak kenapa? Mama bacain ayat kursi.
mereka marah. Terus nyokap gue ngasih lihat nih, tangannya biru. Jadi posisinya sebelah sini nih, tangan nyokap gue sama di sini itu biru guys. Jadi, oh ya Allah, nggak tahu ya maksudnya. Ya dapat serangan balik juga dari mereka, Iya. apa dipegangin gitu. Entah kenapa mereka segitu kuatnya gitu kan, mama sampai teriak karena memang mama sakit. Ini biru tangannya, biru sebelah sini, biru. Mereka pergi akhirnya. Gitu ya, maksudnya ya ini pelajaran ya. Pelajaran ya. Jadi ya dimanapun maksudnya kalau misalkan namanya tempat-tempat yang kayak gitu ya kita nggak pernah tahu ya, Iya. mungkin ada yang kita Jangan salah. sembarangan Setuju. bicara. Setuju, apalagi nowadays ya sering banget kita dengar kawan-kawan kita lah ya. Nggak apa-apa sih, nggak percaya itu sah-sah aja. Itu hak semua orang untuk nggak percaya. Cuma respect aja lah, gitu kali ya. Gitu sih. Mungkin nggak cuma ke entitas lain, ke sesama. Jadi ya udah respect aja semua gitu. Ya gue setuju sama lo, Gun. Iya. Oke, thank you Mail udah berbagi cerita bersama konco-konco. Mungkin ada kenang-kenangan dari Nutrungi buat Mail. Tim, boleh kasih Oh, Yeay. Ya, Wah, sedikit merchandise. Mail. Buka dong. buka ya. Buka dong. Bagian ini gue selalu gimana gitu. Dijembengin bagian belakangnya. Nah, Kaos, guys. lihat. Ya, Mail sekarang resmi menjadi Konco penutur. Keren banget. Sukses Bagi terus. Amin, Siap, amin. Dan Mail juga punya Oh iya, apa? channel. Jadi Mail ini YouTuber tapi juga. bukan YouTuber apa horor ya. Otomotif. Dia gitu. Nanti kita sematin ya di Sematin lah. description. Apa kita bikin konten bareng nih? Boleh. Jadi ceritanya mungkin kita naik mobil, terus kita carpool, tapi di area yang serem-serem nih. Boleh. Seru-seru. boleh. Kocok-kocok kalau mau itu beneran kejadian, komen sebanyak-banyaknya ya. di bawah. Jadi kita cerita horor di mobil. Wah. Yes, boleh gitu. Aduh. Boleh. Wih, asik Lu juga duduk tuh. belakang ya? Lu Boleh. nyetir. Iya, Lu duduk belakang. Iya. VW Kombi masih ada gak sih? Nggak ada sih. Oh, kalau VW Kombi ada Kodok tuh aja asik. kita. Kodok ya boleh. Wah, Oke. seru. Boleh. Asik. Nggak usah komen banyak-banyak, Mai. Jadiin aja ya timnya. Jadiin aja timnya pokoknya ya. Oke. Sampai jumpa di collab kita ya. Sedap gitu ya. Gaskeun kalau kita Oke. Akhir kata, Setiap cerita punya hikmahnya. selalu berdoa, berserah, dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.